Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesi tanya jawab untuk bulan ini, yakni Al-Faqir Muhammad Al-Fuli menjawab beberapa pertanyaan dari jamaah. Dan jika antum ingin bertanya supaya insyaAllah pertanyaan antum dijawab di sesi tanya jawab seperti ini, bisa di kolom komunitas ada nanti postingan tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, Ustaz Fuli, coba dong bahas bagaimana cara menjaga mata dari godaan syahwat. Masya Allah, saya senang mendapatkan pertanyaan ini karena dari foto orang yang bertanya mungkin umurnya masih 20-an. Jadi saya senang dengan perhatian akhi. Ini mencerminkan perhatian dari akhi terhadap perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang beriman untuk menahan pandangannya, menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma taraktu ba'di fitnatun hiya adarru ala rijali minan nisa. Tidaklah aku meninggalkan fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki melebihi wanita. Jadi langkah pertama untuk terjaga dari godaan syahwat adalah mengakui dan menerima kenyataan kalau kita lemah dan bisa saja bermaksiat. Tidak boleh mengira kalau diri sendiri itu sangat kuat dan sangat bisa menahan godaan, karena ini tidak benar. Ini adalah bisikan setan yang membisik kepada kita kalau kita ini kuat dan kita ini bisa menahan godaan-godaan yang di sekitar kita, sampai kita pergi ke tempat maksiat dengan asumsi bahwa kita kuat dan kita tidak akan bermaksiat di sana. Kita hanya akan duduk dan secara perlahan kita jatuh dalam maksiat. Tips agar menahan syahwat dan menjaga diri dari godaan syahwat, yang pertama adalah ingatkan diri terus dengan perintah-perintah Allah tentang menjaga pandangan. Tulis ayatnya, tulis hadisnya, tempel di mana-mana. Kalau antum misalnya bekerja di kantor yang seperti ini, antum tempel. Kalau ada dinding, antum tempel. Kalau di mobil, antum tempel. Di motor, antum tempel. Supaya 24 jam, antum ingat perintah Allah tentang menjaga pandangan. Yang kedua, jauhi tempat-tempat di mana terjadi banyak hal yang aneh. Di mana ada ikhtilat, pergaulan yang bebas tanpa alasan antara laki-laki dan perempuan, di mana ada hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Jauhi tempat-tempat itu. Jangan pergi ke sana dengan asumsi, dengan klaim saya kuat, saya tidak akan ikut sama mereka, saya hanya duduk saja, karena ini tidak benar. Lebih baik dijauhi. Yang ketiga, jika terjadi dan antum jatuh dalam maksiat atau antum gagal dalam menjaga pandangan di satu hari, jangan putus asa dan langsung taubat supaya dikuatkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menunda taubatnya. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apabila kita mengupload video tentang ayat Al-Quran tapi tiba-tiba memori handphone kita penuh, yang saya tanyakan, apa hukum menghapus video yang berisi tulisan Arab tentang Al-Quran? Soalnya saya berkeinginan mengupload tentang Al-Quran dan nasihat para ulama. Mohon bantuannya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Masya Allah ya syabab. Tidak apa-apa jika dihapus dari HP. Mau HP-nya penuh dengan ayat, penuh dengan hadis, penuh dengan nasihat ulama, tetapi hati tidak penuh dengan itu semua, anggota badan tidak mengamalkan ayat-ayat, hadis-hadis, nasihat ulama yang ada di HP, tidak ada manfaatnya. Mending dihapus dari HP daripada dihapus dari hati kita. Nanti di hari kiamat kita dinilai dengan ayat-ayat yang kita imani, yang kita amalkan, bukan ayat-ayat dan tulisan Arab yang ada di HP. Jadi tidak apa-apa kalau dihapus. Berikutnya, Ustaz izin tanya, sebenarnya kalau wanita haid itu boleh potong kuku, rambut atau enggak ya? Terima kasih. Ya, agak terkenal di masyarakat kita kalau wanita yang sedang haid itu tidak boleh potong kuku dan rambut. Dan ini tidak ada dalilnya, jadi tidak bisa dikatakan haram ataupun makruh. Tetapi jika antum mau menunggu sampai suci dulu, tidak apa-apa. Yang perlu diterangkan di sini, kalau jika ada wanita yang sedang haid yang memotong kukunya atau rambutnya, dia tidak berdosa. Ustaz, saya mau tanya perihal nafkah. Jika ada seorang ayah
sudah lama sekali tidak menafkahi istri dan anak-anaknya, dan malah istrinya yang dijadikan tulung punggung keluarga dan mengerjakan tugas rumah. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Saya selaku anak masih heran dengan masalah seperti ini. Baik akhi, ana tidak tahu umur antum berapa, tetapi selama antum statusnya masih anak dalam rumah tangga orang tua, maka antum tidak diperkenankan ikut campur masalah ini. Jika orang tua antum sudah sepakati, sudah ridai sebuah sistem keuangan, maka antum tidak boleh ikut campur. Jalani aja tugasmu sebagai anak, walaupun mereka belum sepakati, tetap antum tidak boleh ikut campur. Ini urusan ayah dan ibu saja, bukan urusan anak. Dan jawabannya dari segi fiqih, suami wajib menafkahi istri. Kalau suami gajinya 2 juta, istri gajinya 100 juta, tetap suami yang wajib menafkahi istri dan tidak boleh sama sekali ambil dari uang istri tanpa persetujuan istri. Baik, jika istri rela memberikan uang kepada suaminya, rela ya, bukan terpaksa, apakah boleh? Iya, jawabannya boleh, dan suami boleh mengambil uang tersebut dan insya Allah istri dapat pahala. Jika suami tidak menafkahi rumah tangga dan istri yang menafkahi, itu hukumnya apa? Hukumnya boleh sebenarnya, tidak masalah, tetapi di kondisi tersebut karena suami tidak melakukan kewajibannya, maka istri punya 2 pilihan. Pilihan yang pertama adalah minta cerai. Pilihan yang kedua adalah sabar atas hal tersebut dan tetap menafkahi rumah tangganya. Dia berhak memilih antara salah satunya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz izin bertanya, apa hukum mengikuti perlombaan olahraga yang ada biaya pendaftarannya dan dari biaya pendaftaran tersebut itu dikumpulkan untuk hadiah para pemenang lomba tersebut? Baik ya ukhti, jawaban pertanyaan ini ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyin wal haram bayyin." Halal ini jelas dan haram ini jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan di antaranya ada perkara yang samar, perkara yang mutasyabihat yang tidak diketahui banyak orang. Faman ittabaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Dan barang siapa yang menjauhi perkara samar, perkara syubuhat ini, maka dia akan menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya. Wa man waqa'a fi syubuhat faqad waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang melakukan syubhat ini, maka dia jatuh atau akan jatuh dalam perkara haram. Karra'i yar'a haula al-hima yushiku an yaqa'a fi. Seperti pengembala hewan ternakan yang mengembalakan hewannya dekat daerah yang terlarang, maka pasti suatu hari salah satu hewan ternakannya ini akan lari ke daerah yang terlarang tersebut. Maka soal perlombaan yang ada biayanya itu sangat tidak disarankan, kecuali kalau hadiahnya itu bukan dari uang pendaftaran, hadiahnya itu dari pihak ketiga, dari sponsor misalnya. Jadi kita harus teliti ketika memilih perlombaannya dan menjauhi perkara mutasyabihat untuk menjaga kesucian agama kita dan menjaga kehormatan kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, saya pernah mendapati permasalahan, mohon maaf, ada wanita yang bau badan. Bau badan ini bisa disebabkan karena faktor internal seperti hormon. Sebagai solusi ada yang menggunakan deodorant ataupun tawas, tapi terkadang bau badan ini tadi masih tercium. Jika bau badan tadi menyebabkan orang-orang di sekitar kita tidak nyaman, lantas bagaimana hukum dalam penggunaan parfum untuk permasalahan ini Ustaz? Jazakumullahu khairan Ustaz. Taib ya syabab, penggunaan parfum untuk wanita dalam Islam itu haram secara jelas dan tidak boleh dicium oleh pria yang non-mahram. Hanya boleh menggunakan parfum di dalam rumah atau bersama orang-orang mahram seperti orang tua, seperti kakak adik, dan seperti suami sendiri, dan seperti wanita-wanita lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 43, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang-orang yang punya pengetahuan jika kalian tidak punya pengetahuan. Jadi kita harus bertanya kepada ahlul dzikr yang disebutkan di Al-Quran. Ahlul dzikr dalam masalah ini bukan
bukan ustaz, bukan syekh, bukan ahli ilmu agama, tetapi dokter. Yang mempunyai pengetahuan di sini adalah dokter kulit. Jadi kita harus bertanya kepada dia. Kemungkinan besar ada solusi lain selain pakai parfum di luar rumah, selain pakai hal yang Allah haramkan untuk dipakai di luar rumah. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz Al-Fuli lebih cenderung ke NU atau Muhammadiyah. Bagaimana pandangan Ustaz terhadap organisasi dua ini? Dua-duanya saya hormati, dua-duanya saya hargai, dua-duanya punya peran yang sangat penting dalam menjaga NKRI, dua-duanya menolong agama Allah, dua-duanya mengalahkan penjajahan, dan dua-duanya punya uniknya dan keistimewaannya sendiri. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya perihal salat. Jadi saya masih belajar memperbaiki bacaan Arab saya ketika salat. Terkadang suka salah baca dan jadi berulang-ulang bacaannya, dan juga nafas saya pendek jadi tidak sampai tuntas harakatnya. Apakah sah salatnya atau ada solusinya ya Ustaz? Jazakumullahu khairan kasiran, mohon bantuannya Pak Ustaz. InsyaAllah sah salatnya, bahkan setiap kali antum sulit membaca Al-Quran, antum dapat 2 pahala sesuai hadis sahih Rasulullah. Tetapi ini bisa dengan proses tahsin, dengan proses memperbaiki nafas, dengan proses belajar tajwid, akan lebih baik insyaAllah. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, gimana caranya mengatasi patah hati? Wallahi, solusinya sangat mudah dan praktis. Saking mudahnya ditinggalkan banyak orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman yang hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tentram. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ini solusinya dengan sederhana. Baik ya syabab, syukran, terima kasih. Semoga insyaAllah sesi tanya jawab ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Hari ini saya agak capek. InsyaAllah lain kali, mungkin bulan depan atau akhir bulan ini akan ada sesi tanya jawab lagi. Bisa tanya di kolom komunitas. Semoga bermanfaat insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.